Di sebuah siang yang tak terduga di Bogor, takdir sepertinya sedang ingin bercanda. Sang tokoh utama kita, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, tampil nitis dengan setelan jas putihnya. Beliau punya misi penting, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di sebuah acara yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Namun, seperti alur cerita sinetron, jalanan berkata lain. Macet total, mobil tak bergerak seinci pun. Di tengah kepanikan dan deru klakson yang bersahutan, lahirlah sebuah ide brilian atau setidaknya begitu kelihatannya saat itu. Patwal, motor, mungkin begitu teriakan batin Pak Gubernur. Lupakan kenyamanan mobil dinas ber-AC. Pahlawan kita ini memutuskan untuk menaklukkan kemacetan dengan gaya. Beliau melompat turun dari mobil, berlari kecil dengan gaya yang tetap berwibawa, dan langsung naik ke boncengan motor Patwal di sub yang siaga. Warga yang melihat adegan itu pun bersorak, "Pak Gubernur, Pak Gubernur!" Sambil tetap melambaikan tangan dengan senyum khas pejabat, Pak Deddy melesat membelah kemacetan. Sebuah adegan heroik yang layak diabadikan. Namun, ada satu detail kecil yang terlupakan dalam drama ini. Helm. Disinilah kamera E.T. Alay, sang pahlawan tanpa tanda jasa penegakan hukum, memainkan perannya. Dengan mata elektroniknya yang jeli, kamera canggih itu bergumam dalam hati, "Wah, ada pelanggar." Setelan jas putih, melambai-lambai penuh percaya diri. Tapi, di mana helmnya? Klik, sebuah foto bukti pelanggaran pun terabadikan dengan sempurna. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya petugas di ruang monitor ETLA. "Sebentar, ini kan motor Patwal yang dibonceng." Astaga, Pak Gubernur! Mungkin ada jeda hening sejenak sebelum akhirnya mereka semua tertawa. Negara ini memang penuh kejutan. Alhasil, surat cinta dari kepolisian pun melayang. Bukan ke rumah Pak Deddy, melainkan ke kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Sebagai pemilik sah sang motor Patwal, surat itu seolah berkata, "Dengan hormat, mohon diinformasikan data pelanggar yang kemarin nekat menerobos macet dengan gaya, namun lupa mengenakan mahkota keselamatan di kepalanya." Pak Deddy Mulyadi pun dengan lapang dada mengakui kesalahannya. Mungkin dalam hatinya beliau berpikir, demi bertemu Presiden, denda Rp 250.000 apalah artinya. Ini bukan soal uang, ini soal dedikasi, meskipun dedikasi itu harus sedikit melanggar pasal 291 ayat kedua. Kisah ini pun menjadi bukti bahwa di mata hukum dan kamera ETLA, semua sama. Entah Anda rakyat biasa yang sedang terburu-buru ke pasar, atau seorang gubernur yang nisis dalam balutan jas putih yang hendak menemui presiden, lupa pakai helm, siap-siap saja menerima surat cinta elektronik. Pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita tentang tilang, tapi tentang seorang pemimpin yang rela melakukan apa saja demi tugas, bahkan jika itu berarti harus menjadi bintang utama dalam sebuah komedi lalu lintas yang viral di media sosial.